Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang Jam'ul Quran atau kodifikasi Al-Quran. Di video kali ini, kita akan mengupas seputar sejarah teks Al-Quran. Standarisasi Rasm atau teks Al-Quran. Rasm berarti tulisan atau penulisan yang mempunyai metode tertentu. Adapun yang dimaksud rasm di sini adalah pola penulisan Al-Quran yang digunakan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabatnya ketika menulis dan membukukan Al-Quran. Untuk penulisan Al-Quran secara utuh, umat Islam mesti mengikuti dan berpedoman kepada rasm Utsmani agar umat Islam di seluruh dunia memiliki kitab suci yang seragam dalam pola penulisannya sesuai dengan pedoman aslinya. Mushaf Utsmani ditulis menurut kaidah-kaidah tulisan tertentu yang berbeda dengan kaidah tulisan imla. Para ulama merumuskan kaidah-kaidah tersebut menjadi 6 istilah. Pertama, al-hadz atau kaidah buang. Kaidah al-hadz terbagi menjadi 5. Membuang atau menghilangkan huruf alif. Contohnya, menghilangkan huruf alif pada ya nida. Membuang huruf wawu, kemudian membuang huruf ya, dan membuang huruf lam. Kedua, az-ziyadah atau kaidah penambahan. Penambahan di sini berarti penambahan huruf alif atau ya atau hamzah pada kata-kata tertentu, seperti penambahan huruf alif setelah wawu atau yang mempunyai hukum jamak, dan menambah alif setelah hamzah marsumah, hamzah yang terletak di atas tulisan wawu. Yang ketiga, al-hamzah atau kaidah hamzah. Salah satu kaidahnya bahwa apabila hamzah berharakat sukun ditulis dengan huruf berharokat seperti sebelumnya. Keempat, al-badal. Al-badal atau kaidah penggantian, seperti alif ditulis dengan wawu sebagai penghormatan pada kata as-sholat. 5. Wasal dan fasal atau kaidah sambung dan pisah, seperti kata kul yang diiringi dengan kata ma ditulis dengan disambung. Keenam, kata yang bisa dibaca dua bunyi. Suatu kata yang dapat dibaca dua bunyi, penulisannya disesuaikan dengan salah satu bunyinya. Di dalam Mushaf Utsmani, penulisan kata semacam itu ditulis dengan menghilangkan huruf alif. Contohnya, Malik Yaumiddin. Ayat ini boleh dibaca dengan menetapkan alif, yakni dibaca dua alif, Malik Yaumiddin. Boleh juga dengan hanya menurut bunyi harokat, yakni satu alif, Maliki Yaumiddin. Susunan Al-Quran. Kita semua tahu bahwa ayat pertama yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Namun, urutan surat dalam Al-Quran tidak dimulai dari surat tersebut. Lalu, bagaimana sebenarnya penyusunan Al-Quran hingga seperti saat ini? Sebagian ulama meyakini bahwa metode penyusunan Al-Quran sebenarnya sudah dimulai sejak masa Nabi Muhammad masih hidup. Selain mengajarkan bacaan dan pemahamannya, Rasulullah juga mengajarkan bagaimana letak ayat Al-Quran tersebut nantinya di dalam Al-Quran. Mushaf yang dimiliki para sahabat pun urutannya sebelum masa Khalifah Utsman. Meskipun mereka mengurutkan ayat dan surat berdasar apa yang mereka dapatkan dari Nabi, beberapa mushaf yang berbeda itu diantaranya mushaf milik Ubay bin Ka'ab diawali surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, Al-An'am, dan seterusnya. Mushaf milik Ali bin Abi Thalib sesuai dengan yang turun pada Nabi, diawali surat Al-Alaq, Al-Mudassir, Qaf, Al-Muzammil, Al-Lahab, At-Takwir, dan seterusnya. Perkembangan alat bantu baca dalam Al-Quran. Tanda pemisah surat.
Pada awalnya, naskah Mushaf Utsmani tidak mempunyai pemisah surah. Permulaan tiap surah dapat diketahui dari kalimat basmalah yang biasanya ditulis dengan cara lebih senggang. Dalam naskah yang tak resmi yang ditulis bersamaan dengan Mushaf Utsmani, yakni Mushaf Malik bin Abi Amir, mushaf ini tidak diikuti dengan pengenalan nama surah. Pemisah ayat. Pada Mushaf Samarkand yang dikenal juga sebagai Mushaf Tasrend dan dinisbatkan ke Mushaf Utsmani, pemisah ayat berbentuk 2 kolom dari setiap 3 titik berbentuk garis dan 4 titik dan titik yang berbentuk segitiga. Di Madinah, Nabi Muhammad SAW mempunyai penulis yang berasal dari beberapa suku dan tempat yang berbeda-beda. Para penulis ini sudah terbiasa menulis dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adat masing-masing suku tersebut. Contohnya, dokumentasi yang diserahkan Nabi SAW kepada Razin bin Anas As-Sulami. Tulisan kana ditulis dengan kawana dan tulisan hatta dieja hatta. Satu dokumentasi abad 3 Hijriah menggambarkan beberapa surat ditulis dalam banyak cara penulisan. Dalam koleksi perpustakaan Raza, Rampur, India, terdapat sebuah mushaf yang ditulis dalam skrip Kufi yang dinisbatkan dengan mushaf milik Ali bin Abi Thalib. Malik bin Dinar melaporkan bahwa Ikrimah membaca surat Al-Isra ayat 107 dengan fas'a, walaupun tertulis. Malik menjelaskan akan hal ini dengan menyatakan bahwa itu sama dengan bacaan qola ketika kata itu ditulis qol, yang merupakan kependekan umum di mushaf Hijazi. Contoh lain dalam penulisan ayat yang berbeda antara Mushaf Utsmani dengan ejaan bahasa Arab masa lampau adalah pada awal surat Al-Baqarah kata Malik ditulis dengan yang mengikuti sistem ejaan Mushaf Utsmani. Hal ini memperlihatkan adanya penyingkatan yang berlaku pada sistem penulisan mushaf masa Utsman. Selanjutnya, dengan adanya bacaan yang berdasarkan tradisi belajar secara lisan, adanya perbedaan penulisan seperti ini tidak akan menyebabkan kerusakan teks kitab suci kalau seorang guru membaca qolu. Baca dengan qolu, alif di akhir tidak disebutkan karena ada peraturan grammar tertentu dan murid itu menuliskan mengikuti standar dia sendiri, tetapi membacakannya dengan betul seperti qolu. Meskipun terdapat perbedaan ejaan penulisan pada Mushaf Utsmani dengan ejaan penulisan bahasa Arab di masa lampau, penerbit Al-Quran modern tetap berpegang teguh pada ortografi Mushaf Utsmani sebagai tolak ukur penulisan. Hal ini karena Mushaf Utsmani merupakan pilihan yang memberi banyak kemudahan bagi para penerbit. Selain itu, hal ini ditujukan untuk penyeragaman standar ukuran mushaf dalam pendidikan Al-Quran. Demikian video dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mendapat nilai A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.